Selamat sore, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094 dari Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1C. Pada video kali ini, saya akan mereview bab ketiga dari buku Pengantar Sosiologi oleh Sujono Sukanto. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya atau masyarakat. Kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana sekelilingnya. Materi yang berikut, pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antar mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong sekelompok sosial antar satu sama lain. Dalam kelompok-kelompok sosial memiliki beberapa persyaratan kelompok, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Dan yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka terlambat sangat erat. Dan yang terakhir adalah berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun dalam bentuknya. Sesuatu aspek yang sangat menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggota kelompoknya. Yang berikut kita akan masuk ke tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atas dasar berbagai kriteria ukuran. Salah seorang sosiolog Jerman mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu memengaruhinya serta interaksi sosial dan kelompok tersebut. Yang kedua adalah kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kekerabatan, usia, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan. Yang berikut adalah in-group and out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situs sosial tertentu. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Out-group sering dikaitkan dengan istilah kita, kami, atau mereka. Yang berikut adalah kelompok primer, primary group, dan kelompok sekunder atau secondary group. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang saling sederhana di mana anggotanya saling mengenal hal sama lain. Contohnya keluarga, teman, sepermainan, dan lainnya. Yang berikut adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi, juga tidak langgeng seperti pada umumnya. Contoh dari kelompok sekunder adalah kontrak jual beli. Yang berikut adalah formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya, organisasi informasi grup. Tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali. Contohnya, cilik kui. Yang berikut adalah membership group dan reference group.
Membership group adalah suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Sedangkan reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang bukan anggota kelompok tersebut dan untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang berikut adalah kelompok okupasial dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Contohnya, kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lainnya. Sedangkan kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian masyarakat. Kelompok volunteer dilandaskan pada kepentingan primer. Yang berikut, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Di kelompok-kelompok sosial tersebut ada beberapa bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur yang pada dasarnya dapat dimasukkan dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Contoh bentuk kerumunan sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan yang beraktivitas dengan struktur sosial. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara. Dan yang ketiga adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Kelompok sosial yang tidak teratur yang kedua adalah publik. Publik merupakan sekelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicara pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Materi yang berikut adalah masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat atau masyarakat perdesaan adalah bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya ialah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi di luar. Batas wilayah atau secara singkat masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Masyarakat setempat memiliki beberapa tipe, yaitu jumlah penduduk. Yang kedua, luas atau kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pendalaman. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kriteria di atas tersebut adalah digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dan modern, serta masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Di dalam kelompok-kelompok sosial juga terdapat kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group atau kelompok-kelompok kecil adalah suatu kelompok yang terdiri paling sedikit dari 2 orang, yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Berikut adalah beberapa hal yang membuat para sosiolog menaruh perhatian lebih pada penelitian small group. Yang pertama, karena penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok tersebut kecil yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-hari. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, pertemuan antar kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Dan yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisasi yang dinamakan masyarakat. Dan yang terakhir, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Materi yang berikut, dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lembut dan ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Di dalam dinamika kelompok mungkin terjadi antagonisme antara kelompok apabila terjadi peristiwa tersebut. Secara hipotesis, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bila 2 kelompok bersaing, maka akan timbul stereotip. Yang kedua,
kontak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak permusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai oleh dengan bekerja sama akan dapat menetraliskan sikap tindak bermusuhan. Dan yang terakhir, di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang mulai negatif menjadi positif. Sekian dan terima kasih.